kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Petugas melakukan identifikasi 13 korban ledakan akibat pemusnahan amunisi di RSUD Pamengpeuk, Garut. Banyaknya korban warga sipil dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut karena memang dilibatkan untuk memungut logam sisa serpian ledakan. Sungguh miris, seorang mahasiswa di Ciamis melakukan pelecehan seksual terhadap 13 orang anak laki-laki di bawah umur. Berita utama, diduga akibat korsleting, sebuah aula pondok pesantren di kawasan Pakemitan Cimalaka, Sumedang terbakar pada Senin malam. Para santri yang sedang berada di dalamnya pun berhamburan untuk menyelamatkan diri. Kebakaran hebat melanda pondok pesantren Darul Quran Al-Islam yang berada di kawasan Pakemitan, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Senin malam. Menurut sejumlah saksi mata warga sekitar, kebakaran pertama terlihat dari lantai 2 bangunan sekitar pukul 19.30 di ruang aula yang merangkap sebagai musala. Para santri yang sedang mengaji pun berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sebelum petugas damkar datang, para santri dibantu warga berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar yang mengerahkan 4 armadanya berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Diduga kebakaran dipicu korsleting di lantai 2 bangunan. Akibat kebakaran ini, ruang aula sekaligus musala dan ruang pimpinan pondok pesantren yang berada di bawahnya hangus dilalap api. Seluruh korban ledakan tak terkendali akibat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Cibalong, Garut. Senin pagi seluruhnya dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Korban baik warga sipil maupun anggota TNI diidentifikasi di rumah sakit. Senin siang, belasan ambulans hilir mudik membawa jenazah korban ledakan tak terkendali dari pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kampung Sagara, Kecamatan Cibalong ke RSUD Pamengpeuk, Garut. Jenazah korban yang tiba sebagian sudah tak utuh. Di rumah sakitlah dilakukan identifikasi oleh petugas. Ke-13 korban tersebut terdiri dari 4 orang anggota TNI, yaitu Kolonel Antonius Hermawan, Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Mayor Anda Rohanda, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 TNI Angkatan Darat, Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Sedang 9 orang korban warga sipil adalah Ius Ibing, Heru Setiawan, Ius Cimrak, Toto, Endang Rahmat, Ipan, Anwar, Agus Jebrak, dan Dadang. Menurut pihak RSUD Pamengpeuk, sampai Selasa dini hari, jumlah korban ledakan mencapai 13 orang. 9 korban yaitu 4 orang anggota TNI dan 5 orang warga sipil telah teridentifikasi, sedang 4 korban warga sipil lainnya belum teridentifikasi. Petugas masih mengumpulkan biodata korban seperti ijazah dengan cap sidik jari, foto, dan KTP. Kalau yang udah teridentifikasi dari anggota ada 4 orang, dari masyarakat sipil ada 5 orang. Di 9 ya Bu ya? Sudah berapa Bu yang belum bisa diidentifikasi? 4. Sudah bisa diserahkan ke keluarga? Belum. Masih harus diperiksa sama tim DPI. Jadi kemungkinan Keempat jenazah korban tewas anggota TNI yang sudah teridentifikasi Senin malam kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan 4 ambulans dengan pengawasan polisi militer. Sedang seluruh jenazah korban warga sipil tetap berada di RSUD Pamengpeuk. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Korban dari pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh TNI di Garut sebagian besar adalah warga sipil. Dari keluarga para korban terungkap, warga sipil memang dilibatkan dalam pemusnahan untuk mengambil logam sisa ledakan amunisi yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dijual kembali. Alhamdulillah sampai tujuan. Duka mendalam dialami Dede Ating, istri almarhum Endang Rahmat, warga Singajaya, Garut, yang menjadi salah satu korban ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut Senin lalu.
Almarhum yang biasanya bekerja sebagai sopir pengangkut hasil panen padi sudah lebih dari sebulan lalu tak pulang. Bekerja berkeliling, Endang rupanya diajak bosnya untuk bekerja pada pemusnahan amunisi kedaluarsa di Cibalong. Sang istri tak menyangka akan bertemu lagi dengan sang suami, namun sudah dalam kondisi tak bernyawa. Kini ia harus membesarkan 3 orang anaknya yang masih kecil seorang diri tanpa suami tercinta. Dari rumah tuh mau ngambil padi, kerjanya. Ya udah sampai sana diajak sama bosnya, katanya mau gak kerja di peledakan, katanya sebagai apa? Sebagai yang ngambilin barang, katanya, nurunin barang, terus ngangkut itu barang-barang ke lokasi. Pas hari Sabtu tuh telepon, katanya ayah 3 hari lagi pulang, katanya. Terakhir nih ledakan terakhir, ya ini dia yang terakhir tuh. Ternyata pulangnya untuk selamanya. Ibu nyangka nggak? Gak nyangka. Rasa mimpi. Terlibatnya warga sipil dalam pekerjaan pemusnahan amunisi kedaluarsa oleh personel TNI dari Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat tersebut dibenarkan oleh warga Cibalong. Menurut warga, mereka sudah lama dilibatkan. Warga dibolehkan untuk mengambil berbagai logam sisa serpihan ledakan amunisi berbahan tembaga, kuningan, dan aluminium untuk mereka jual kembali sebagai tambahan penghasilan. Dari setiap pemusnahan amunisi kedaluarsa, biasanya bisa didapat lebih dari 1 kuintal logam berbagai jenis yang dijual kembali. Namun naas Senin pagi setelah peledakan pertama dan diperbolehkan masuk ke areal pemusnahan untuk mengambil serpihan logam oleh personel TNI, tiba-tiba terjadi ledakan susulan dari sisa amunisi kedaluarsa tersebut. Ledakan. Kalau udah selesai ledakan, memang warga pada mencari barang. Oh, betul. Jadi warga ngambil serpihannya itu, serpihannya itu dijual. Juga dihimbau dulu. Oh, dihimbau dulu. Harus tahu, kasih tahu dulu karena ini keamanan. Iya. Memang diperbolehkan Pak sama petugas Ya kalau yang sudah saya ngikuti ya, ya pasti dibolehkan gitu. Kalau dulu Bapak dapat apa Pak? Sempat ngambil serpihannya? Oh, ada kuningan, ada besi, terus ada ya semacam yang ada aluminium. Saya dengar gitu. Sekali ledakan 1 lubang itu 1 kintal 1 kintal 60. Oh, berat juga ya. Ledakan Senin lalu juga menewaskan 2 orang kakak beradik, Ius dan Anwar. Keluarga yang datang ke kamar jenazah RSUD Pamengpek menuturkan, Ius adalah koordinator warga sipil yang bekerja untuk pemusnahan amunisi kedaluarsa oleh pihak TNI selama bertahun-tahun. Ia juga mengakui salah satu tugas almarhum adalah mengupas selongsong amunisi yang terbuat dari tembaga untuk dijual kembali. Yang satu itu udah biasa, makanya satu itu koordinator Pak Yus dari itu. pihak sipil. Pak Yus. Dari pihak anggota ya, anggota TNI itu kadang suka manggil saudara saya itu, Mamang itu, Pak Yus itu. Tugasnya ngebongkar sih, ngebongkar amunisi itu karena kan diambil yang dari tembaganya itu. Karena mereka itu bisa dijual juga ya, itu tembaganya itu. Oh gitu ya. Sudah berapa kali kan sepengetahuan keluarga ikut proses peledakan sudah berapa kali? Udah lama. Sering berarti ya? Udah lama. Hingga Selasa siang, pihak keluarga masih menunggu hasil identifikasi dari tim DVI dan Inafis Polri, serta memastikan kapan jenazah keluarga mereka bisa dibawa pulang untuk dimakamkan secara layak. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kita beralih ke informasi yang lain. Setelah sempat tertutup longsor, ruas Jalan Nasional Majalengka Kuningan di kawasan Cikijing Majalengka Senin pagi sudah bisa dilalui kendaraan. Namun BPBD menghimbau pengendara agar lebih waspada karena potensi longsor susulan bisa terjadi. Material longsor yang menutup jalan raya nasional di kawasan Cikijing, Kabupaten Majalengka sejak Minggu sore telah selesai disingkirkan menggunakan alat berat sejak Senin dini hari. Petugas gabungan BPBD, Damkar, TNI Polri, serta dinas terkait dikerahkan untuk membersihkan jalan dari material longsor berupa tanah serta bebatuan yang runtuh dari tebing setinggi 150 meter di atas jalan.
Akses jalan dari arah Kuningan maupun sebaliknya juga sudah bisa dilalui kendaraan baik dari sepeda motor hingga truk angkutan barang berukuran besar. Tebing yang di atas dimungkinkan kalau hujan deras atau ada hujan yang lumayan cukup intensitasnya sedang atau tinggi, longsoran yang di atas itu dimungkinkan akan mengancam jalan ini lagi. Jadi ada ancaman susulan. Ada ancaman susulan. Kalau ada hujan yang cukup deras atau intensitasnya sedang, agar jalur ini dipantau, dan kalau sudah ada tanda-tanda material baik material kecil atau sedang yang sudah turun, untuk direkomendasikan ditutup kembali. Masih kerap turunnya hujan di wilayah ini membuat kondisi tanah tebing yang berada di atas jalan dalam kondisi labil. Pengguna jalan diimbau menghindari jalur ini jika terjadi hujan dan mengambil jalan alternatif lainnya karena longsor susulan bisa terjadi sewaktu-waktu. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.